Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Henry dan selamat menyaksikan. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa ringkasan materi sejarah Indonesia mengenai perlawanan Indonesia, BPUPKI, dan peristiwa Rengas Dengklok. Awalnya Jepang datang ke Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942, tapi tanggal 11 Januari dia sudah mendarat dulu di Tarakan dan diterima oleh masyarakat setempat. Tujuan Jepang datang ke Indonesia adalah untuk mendapatkan bahan mentah yang murah dan mendapatkan sumber daya manusia untuk kepentingan negaranya. Masuk ke perlawanan Aceh. Jadi di Aceh ini Jepang tuh 2 kali digagalkan serangannya oleh rakyat Aceh. Sehingga rakyat Aceh memukul mundur pasukan Jepang hingga ke Lok Sumawe. Tidak sampai di situ, pasukan Jepang ternyata berhasil untuk ketiga kalinya menggugurkan pemimpin perlawanan Aceh yang salah satunya adalah seorang guru ngaji yaitu Tengku Abdul Jalil. Nah, berikutnya adalah perlawanan di Blitar, yaitu merupakan salah satu pemberontakan terbesar sepanjang kependudukan Jepang. Timbul akibat adanya keresahan masyarakat terhadap Romusa. Muncul istilah peta, yaitu pembela tanah air yang merupakan satu pasukan yang dipimpin oleh seorang tokoh bernama Supriyadi. Setelah mengetahui kekalahan Jepang terhadap sekutu dengan ditandai dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki, maka dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh seorang dokter yaitu Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena telah dianggap menyelesaikan tugas dengan baik. Maka digantikan dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang fungsinya adalah mempersiapkan segala kepentingan kemerdekaan Indonesia baik sebelum ataupun setelah proklamasi, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Jenderal Hisaichi Terauchi mengabarkan kepada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat bahwa Jepang sedang berada di ambang-ambang kekalahan. Dan berita tersebut benar faktanya. Setelah Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang melewati radio pada tanggal 10 Agustus 1945. Mendengar hal itu, maka terjadilah perbedaan pendapat antara dua golongan, yaitu golongan muda dan golongan tua, di mana golongan muda di sini mendesak Soekarno agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sebaliknya, golongan tua di sini ingin proklamasi dipersiapkan lebih matang lagi agar tidak terjadi pertumpahan darah yang merenggut korban jiwa. Dan puncaknya ialah pada tanggal 16 Agustus 1945, tepatnya pada dini hari, yang sampai sekarang kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok, yaitu ketika para golongan muda menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar Soekarno dan Hatta tidak lagi terpengaruh dengan Jepang dan segera mungkin memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.